Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Manuel Esau Raintung. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahkan alam adalah tanda keajaiban dari alam. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang maha agung. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan semua. Atas tiap dunia, pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan semua. Atas kasih nan mesra antara manusia, atas sanak saudara di sorga di dunia. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan semua. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia,
segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergebar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Saudara-saudaraku, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah nas pembimbing bagi kita sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggap itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal hari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan,
Tetapi kami mengeluh bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami sering kali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Sekarang ku kan
because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih dan kemuliaan Yesus Kristus, yang hari ini kami rayakan akan kuasa kasih Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan, memelihara kehidupan kami, dan biarlah kami semua saat ini ada dalam kesaksian ibadah yang datang kepadamu dan memohon berkat firman-Mu atas kami sekalian, sehingga kami menjadi kokoh dalam hidup beriman kami. Ya Roh Kudus, buatlah kami menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri sesuai dengan keadaan kita masing-masing untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitab terambil menurut Kitab Mazmur pasal 136. Kitab Mazmur pasal 136 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita bersama-sama membacanya. Saya akan membacakan, saudara-saudara mengikutinya di tempat masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Saudara-saudaraku, kita bersama-sama saat ini masih berada di rumah masing-masing, di tempat di mana Tuhan mengaruniakan kita berada. Itu berarti kita lebih dari 3 bulan. Di bulan Maret 2 minggu, April, Mei, Juni, seluruhnya di tengah-tengah suasana peringatan hari gerejawi, baik itu Paskah maupun Pentakosta. Dan saat ini saudara-saudara, kita berharap jikalau tidak ada perubahan, maka ini adalah ibadah yang terakhir kita lakukan di rumah, dan berharap pada pekan yang akan datang kita bisa beribadah di tempat ibadah kita di gedung gereja. Ini masih sebuah harapan ya. Mudah-mudahan situasi dan suasana membaik.
Tapi yang penting saudara-saudara, kita saat ini sudah berada pada masa raya Pentakosta. Minggu-minggu Pentakosta dirayakan oleh gereja sepanjang 26 pekan. Itu berarti setengah tahun kita merayakan minggu-minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta itu mau mengajak kita bahwa gereja hadir karena adanya keinginan Allah. Gereja dihadirkan, yaitu orang-orang percaya dihadirkan untuk menyaksikan bagaimana sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang baik itu, yang besar itu, yang mulia itu, yang agung itu, yang tidak ada tandingannya. Jadi Pentakosta itu sesungguhnya, peringatan Pentakosta itu sesungguhnya mengajak kita untuk menyaksikan hal-hal yang besar yang berasal dari Tuhan. Dan karena itu gereja ada dalam arak-arakan syukur. Karena apa? Hadirnya dia dikehendaki oleh Bapaknya. Hadirnya kita semua, saudara-saudara dan saya, baik sebagai umat maupun sebagai institusi kelembagaan, sebagai gereja, kita dikehendaki oleh Allah. Dan oleh karena kehendak Allah, maka kita menyambutnya dengan syukur. Oleh karena itu, bulan Juni oleh GPIB ditetapkan sebagai bulan pelayanan dan kesaksian. Bulan syukur. Bulan yang mau menunjukkan bahwa inilah saatnya gereja, orang-orang percaya, umat Allah, warga jemaat, untuk membawa semua ungkapan syukurnya. Bukan berarti di luar bulan ini tidak ada ungkapan syukur, tapi bulan Juni, bulan Pelkes GPIB adalah bulan di mana kesempatan kita untuk ada dalam arak-arakan perayaan yang menyaksikan bahwa Allah itu besar. Kita baca Mazmur 136. Seluruh ayat dalam pasal ini menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berhenti. Kasih setia Allah itu dinyatakan dalam karya selamat. Mulai dari penciptaan, dikatakan mulai dari penciptaan. Mulai dari pertolongan, pengeluaran, dikeluarkannya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sampai dengan bagaimana mereka-mereka yang menantang dan menghambat kemuliaan Tuhan, juga umatnya dilindungi, dibentengi dari kekuasaan-kekuasaan yang lain. Saudara-saudara, kita membaca bahwa Mazmur 136 ini merupakan Mazmur yang disebut dengan Mazmur pujian agung. Memang semua Mazmur merupakan pujian, tapi di sini kita melihat bagaimana keagungan dari Allah yang maha besar itu. Dalam bahasa asli ditunjukkan bagaimana sesungguhnya nama Tuhan itu disebutkan berulang-ulang dengan pernyataannya. Baik Allah sebagai Yahweh
yang tidak bisa diucapkan, yang mau menggambarkan bagaimana keagungan dan kemuliaan Tuhan, ataupun Elohim yang menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah sebagai pencipta, sebagai pemelihara dalam hidup, ataupun Allah sebagai yang Adonai. Ayat 1 Allah disebut Tuhan karena ia baik, Yahweh. Ayat 2 disebutkan karena dia adalah Allah dari segala Allah, Elohim. Dan dalam ayat 3 dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Adonai. Sebuah panggilan yang menunjukkan keperkasaan Tuhan. Mazmur ini mau mengajak bahwa bangsa Israel harus menyatakan bahwa seluruh kehidupan mereka ada karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menolong membebaskan mereka, Tuhan yang mempertahankan mereka, dan Tuhan pula yang menjamin kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka semua diajak untuk bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Yahweh, bersyukurlah kepada Elohim, bersyukurlah kepada Adonai. Bersyukurlah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menggambarkan kemuliaan keagungannya. Bersyukurlah karena Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kuasa di segala waktu. Bersyukurlah karena Tuhan tetap terus memberikan kekuatan kepada umat karya selamat Allah ini. Jadi intinya, saudara, kehidupan Israel itu harus tetap terus dalam arak-arakan, maju menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Penuh dengan rasa syukur. Jikalau mereka pada saat masa lalu di tengah-tengah karya pembebasan mereka penuh dengan keluh kesah. Tapi sekarang ini tidak dengan keluh kesah. Gereja, umat Allah, persekutuan orang-orang percaya itu berjalan maju dengan membuktikan bahwa tidak ada keluh dan kesah. Memang hidup ini tidak bebas dari tantangan ataupun pergumulan berupa kesusahan-kesusahan, kesukaran-kesukaran, bagaikan seperti kita mengalami saat ini adanya badai corona karena wabah penyakit yang menyebabkan kita serba terbatas, yang mengakibatkan kita khawatir, kita takut. Tapi sesungguhnya rasa syukur itu harus dibuktikan bahwa hidup ini penuh dengan kesukacitaan, bebas dari keluh kesah. Di dalam Tuhan, maka hidup ini penuh dengan rasa syukur. Kita bersyukur bukan supaya kita bebas dari segala pergumulan hidup. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kita ada dan Dia beserta. Jadi syukur kita itu bukan sesuatu yang karena akan menerima atau mendapatkan. Tapi syukur kita adalah karena kita sudah mengalami karya-karya kasih kuasa yang berasal dari Tuhan. Jadi kita percaya, kita bersyukur bukan karena sesuatu yang akan kita dapat. Tapi kita percaya, kita bersyukur karena sesuatu yang sudah dan kita yakini akan terus ada. Tuhan kita bukan
kekuasaannya itu karena sebuah rayuan. Hidup beriman kita bukan merayu Tuhan, membujuk Tuhan. Tapi hidup beriman kita adalah membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyorakkan Tuhan. Dan segala upaya membesarkan Tuhan, menyorakkan Tuhan, memuliakan Tuhan itu adalah bukti dari iman. Karena sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai gereja, kita harus menandai arak-arakan ini. Baik itu melalui sebuah perjumpaan, maupun sebuah karya-karya yang sungguh-sungguh bermuara pada ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi diperingati pada khusus bulan Juni ini. Ada tradisi-tradisi gereja pada masa-masa yang lalu, masih ada gereja-gereja yang membudayakan, mentradisikan dengan perwujudan ungkapan syukur. Hari Minggu pengucapan syukur. Oh, umatnya datang membawa semua. Apakah itu makanan, apakah itu hasil tanam-tanaman, atau juga berkat-berkat dalam hidup. Disaksikan sebagaimana ciri dan cara hidup jemaat yang mula-mula yang mensyukuri bahwa mereka telah diberkati, diberikan kehidupan yang baru. Dan semua mereka hidup saling memberikan, saling membagi satu dengan yang lain. Ya, ada satu masa disebut dengan peringatan. Karena itu kita sebagai gereja, sebagai GPIB merayakannya sebagai bulan pelayanan dan kesaksian, bulan Pelkas. Sepanjang bulan Juni dan sekarang adalah hari Minggu terakhir, sebagai jemaat kita memang mengalami keterbatasan, tidak dapat berjumpa, tidak dapat bertemu, tapi saya sangat mengapresiasi bahwa sebagai sebuah persekutuan kita tidak terbatas atau dibatasi dengan keadaan-keadaan yang membuat kita sukar untuk berjumpa, tapi kasih setia yang merupakan ekspresi dari kuasa kasih Tuhan itu kita wujud nyatakan. Ada program di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini namanya Horeb Peduli. Nilainya tidak seberapa, dari kita untuk kita, membagi kepada mereka-mereka yang mengalami keadaan yang sukar secara langsung. Membagi masker di persimpangan-persimpangan jalan. Karena hidup yang sekarang ini menuntut kita semua mengenakan masker sebagai tatanan hidup baru, kenormalan baru, the new normal itu. Kita harus menggunakan masker. Kita bagi-bagi hand sanitizer. Ya, sedikit, tapi itu dapat membantu menolong. Dan nanti itu menjadi ciri kehidupan kita. Bertemu, berjumpa, menggunakan masker. Kalau kita nanti beribadah pada waktu-waktu yang akan datang, semua umat wajib mengenakan masker. Sesuatu yang asing, tapi ini menjadi kenormalan baru bagi kita. Walaupun kita menutup bagian wajah kita, yang seringkali wajah ini dapat menyaksikan ekspresi hidup. Kalau sudah tutup masker kan tidak bisa lihat kita tersenyum atau tidak. Muka ini sungguh-sungguh ceria atau tidak. Tapi saudara, walaupun tertutup, tapi kita semua mempunyai bahasa-bahasa tubuh yang menunjukkan bagaimana kita ada dalam arak-arakan
memuji, memuliakan Tuhan. Gereja harus untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu dengan menyatakan syukur. Menyatakan syukur itu berarti membebaskan dari keinginan dan kepentingan sendiri dan menggantikannya untuk meneruskan kepada yang lain. Minggu-minggu Pentakosta diekspresikan oleh GPIB dengan warna hijau seperti ini, yang mau menandakan bahwa ini adalah warna sukacita. Hidup gereja, hidup orang percaya, umat percaya itu adalah hidup yang bersukacita. Dia memang punya beban pergumulan dalam hidup, tapi justru meskipun ia bergumul, tetaplah ia menyaksikan Allahnya, Tuhannya adalah yang maha kuasa, yang agung dan mulia, yang tidak terbandingi, yang terus menyertai dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara-saudaraku, meskipun hari Minggu ini kita jadikan sebagai hari Minggu dalam rangka peringatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, di tingkat jemaat kita sama-sama merayakan dengan menghayati bahwa panggilan dan pengutusan kita adalah haruslah menyatakan syukur kepada Tuhan, bukan supaya kita selamat karena kita sudah selamat. Melakukan yang baik untuk Tuhan bukan supaya kita selamat karena kita sudah selamat. Oleh karena itu, isilah, hidupilah anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu untuk kehidupan bersama, kehidupan yang lain. Pemahaman iman GPIB itu dimulai dengan pernyataan keselamatan. Jadi kita hidup adalah karena selamat dari Tuhan. Karena itu kita bagi keselamatan itu. Kita tunjukkan keselamatan itu. Muaranya adalah Soli Deo Gloria. Hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Saya selalu mengatakan bagi Tuhanlah kemuliaan. Kita harus lawan. Jangan sampai terjadi Soli Daku Gloria. Segala sesuatu pujiannya untukku. Aku yang semakin bertambah, dia yang semakin kecil. Itu bukan yang dimaksudkan. Tunjukkanlah diri kita semua bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ada dalam hidup ini. Kasih setia Tuhan ada dalam hidupku, ada dalam hidup kita semua. Jadi itu bukan rumusan yang berulang-ulang, kita baca 26 kali rasanya tidak enak. Tapi hidupmu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hidupmu, hidupku, hidup kita bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan saudara-saudara, kita berharap kita dapat mewujudkan persekutuan yang nyata dengan berjumpa walaupun dengan terbatas. Nanti semua serba 50%, tapi kita bisa mengekspresikannya dalam sebuah ibadah bersama, menyaksikan karya-karya Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia, penuh dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur, umat yang bersyukur itu, di dalamnya ada banyak kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Oh
milikmu. Oh Tuhan, rumah ini bagimu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Tuhan, daya kami dari-Mu. Tuhan, karya kami milik-Mu. Tuhan, kasih kami bagi-Mu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita menyatukan hati kita bersama dalam kesempatan peringatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini, menaikkan doa syukur, doa syafaat bagi kehidupan
baik gereja, masyarakat bangsa dan negara, khususnya dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebaikan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang senantiasa kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk cinta dan kekuatan dari-Mu yang memampukan kami menapaki hari demi hari. Oleh karena kebaikan-Mu itu, saat ini kami datang membawa permohonan kami kepadamu. Kami mendoakan bagi mereka yang sedang menderita karena pandemi COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan yang daripadamu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kiranya Engkau menguatkan iman dan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang rentan, bagi mereka yang sementara tetap bekerja di luar rumah karena tuntutan ekonomi. Engkau yang mengenal ketakutan dan kekhawatiran mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus corona ini. Kami doakan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, ya Allah, menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat itu. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah-tengah pengalaman yang meluluhlantakan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama Tuhan. Kami mendoakan bagi mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, secara khusus bagi seluruh pemerintahan di dunia, tenaga medis dan para ilmuwan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan baik sosial, ekonomi, masyarakat, dan juga gereja-Mu. Kami berdoa untuk seluruh gereja dan jemaat Tuhan di Indonesia dan di dunia, khususnya bagi kami sebagai Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di dalam tugas panggilan dan pengutusannya, saat ini merayakan bulan pelayanan dan kesaksian. Kiranya gereja dan jemaat-Mu tetap terus bersatu, bergandengan tangan bersama-sama untuk mewartakan kabar baik bagi semua orang, demi mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama kami. Kami mendoakan bagi keluarga-keluarga warga jemaat GPIB, Jemaat Horeb, di seluruh wilayah pelayanan, baik mereka yang bergumul dengan segala keberadaannya, kesukaran hidup, ataupun harapan-harapan dalam kehidupan mereka, Tuhan menolong. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah, Engkau menolong mereka di tengah-tengah pergumulannya. Yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang lanjut usia dengan segala keterbatasannya, Tuhan juga menolong, menguatkan, memulihkan mereka. Yang sendiri sebagai kepala keluarga, baik perempuan kepala keluarga maupun bapak yang sendiri di dalam keluarganya, Tuhan menolong. Mereka yang mengalami duka cita ataupun kekecewaan dalam hidup, Tuhan menolong.
menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, Tuhan, rahmatilah mereka dengan kekuatan, kepulihan, dan juga kesembuhan. Tuhan mendengarkan setiap pergumulan dan permohonan yang dipanjatkan dalam doa. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan dan penghiburan di dalam penyertaan Roh Tuhan ketika kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup ini. Kiranya Engkau mengabulkan segala doa dan permohonan kami seturut dengan rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dan doa syukur secara silih ganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima syukur kami. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang Saudara-saudaraku, biarlah peringatan dan perayaan Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB yang mengajak serta memotivasi kita untuk membangun kehidupan kita ini yang tidak terpusat pada diri sendiri, menyatakan bahwa diri kita bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Dan itulah yang juga akan terpancarkan di dalam kehidupan bersama kita untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Maka jadilah pelaku firman Tuhan di segala waktu anugerah kehidupan yang kita bersama-sama alami. Baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, terutama di dalam keluarga.
maksud hidupku. Jangan mementingkan hanya diriku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.